Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Marianus P. Belen. Dan saya Antonius Keda Silva. Saya Timotius Rinaldi Saputra Rama. Saya Stefanus Meko Sibera. Baik, materi kami yang berjudul graf dan matriks penyajian. Kita masuk ke materi presentasinya. Yang pertama, pengertian graf. Yang kedua, komponen graf. Yang ketiga, jenis-jenis graf. Yang keempat, matriks penyajian graf. Yang kelima, matriks agensi dan agensi. Yang keenam, aplikasi graf dalam kehidupan. Pertama, pengertian graf. Menurut Bernadette M. Kohn, graf merupakan sebuah struktur data abstrak yang sangat fleksibel, digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara berbagai entitas atau objek. Menurut kami, graf adalah struktur data yang terdiri dari simpul, vertex, dan di sisi adge yang menggambarkan hubungan antara objek. Graf juga dikenal sebagai network. Misalkan pada gambar ini, dari titik 0, 1, 2, 3, dan 4 itu disebut vertex, dan titik garis disebut edge. Nah, komponen dalam graf. Vertex atau titik, representasi dari suatu objek atau entitas. Yang kedua, edge atau sisi, hubungan antara dua vertex. Baik, jenis-jenis graf ada 3. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang tak berarah berarti graf yang tidak berarah. Yang kedua, graf berarah. Graf yang tidak berarah, yang berarah berarti graf itu memiliki arah. Yang ketiga, graf berbobot. Graf berbobot yaitu memiliki nilai atau bobot. Dari 3 jenis-jenis graf ini saya sajikan gambarnya di bawah. Oke, kita masuk kepada matriks penyajian graf. Matriks merupakan salah satu cara untuk mempresentasikan graf secara matematis. Di dalam matriks sendiri ada 2 matriks yang umum digunakan, yaitu adjacensi dan incidensi. Oke, kita masuk pertama adalah matriks adjacensi. Matriks adjacensi sendiri adalah matriks persegi yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara 2 vertex. Kemudian nilai-nilai elemennya. Dia bernilai 1 jika edge yang menghubungkan 2 vertex, dan bernilai 0 jika tidak ada edge yang menghubungkan 2 vertex. Matriks adjacensi sendiri cocok untuk graf yang padat, dalam kurung banyak edge, dan juga mudah digunakan untuk memeriksa apakah ada edge antara 2 vertex. Kekurangan yang utama adalah pemborosan memori, terutama untuk graf yang jarang atau sparse, di mana jumlah sisi jauh lebih sedikit daripada jumlah simpul. Selain itu, iterasi untuk menemukan tetangga atau suatu simpul menjadi kurang efisien karena harus memindai seluruh kolom matriks. Di sini ada contoh gambar dari matriks adjacensi dan untuk gambar tabel elemennya. Kemudian lanjut yang kedua. Ini adalah contoh codingan dari matriks adjacensi. Kita masuk matriks incidensi. Matriks incidensi menunjukkan hubungan antara 2 vertex dan edge. Matriks incidensi bernilai 1 jika vertex insiden dengan edge, bernilai negatif 1 jika vertex insiden dengan edge dengan arah yang berlawanan, bernilai 0 jika vertex tidak insiden dengan edge. Matriks insidensi ini cocok untuk graf yang jarang dan berguna untuk analisis struktur graf secara baik. Ini adalah poin-poin penting mengenai kekurangannya. Tidak efisien dalam ruang, matriks yang sangat besar untuk membuat grafik yang padat karena setiap simpul dan setiap sisi memerlukan enti dalam matriks. Kemudian waktu penulisan yang lambat, dan untuk menemukan semua tetangga suatu simpul diperlukan waktu, yang berarti harus memeriksa semua simpul dalam grafik.
Matriks ini tidak cocok untuk grafik yang jarang. Kemudian matriks insidensi kurang efisien untuk grafik yang jarang karena banyak entry yang akan menjadi nol. Di sini saya menyajikan contoh matriks insidensi dan tabel insidensinya. Ini ada contoh codingan beserta penjelasannya. Kemudian yang masuk yang terakhir. Yang terakhir adalah aplikasi graf dalam kehidupan. Graf dapat digunakan sebagai perencanaan rute seperti peta jalan, GPS, rute penerbangan dan kereta api. Bisa juga digunakan sebagai penjadwalan dalam membuat jadwal ujian, kegiatan belajar mengajar. Matriks digunakan dalam penjadwalan untuk memastikan tidak ada konflik jadwal. Kemudian yang ketiga adalah jaringan sosial. Matriks digunakan dalam media sosial. Kemudian untuk memodelkan antara pengguna platform media sosial dengan pengguna sebagai simpul dan persahabatannya sebagai sisi atau HG. Kemudian jaringan kolaborasi. Graf dapat digunakan untuk memodelkan jaringan kolaborasi dalam suatu proyek dengan anggota tim sebagai simpul dan hubungan kerja sisi. Saya beri contoh realnya adalah kampus 1 berperan sebagai vertex dan kampus 2 juga sebagai vertex. Sedangkan jalan yang menghubungkan kampus 1 dan kampus 2 adalah HG atau sisinya. Di sini juga saya menampilkan beberapa contoh dari aplikasi matriks graf dalam kehidupan. Kesimpulan presentasi. Struktur data graf adalah cara yang ampuh untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara entitas. Tidak seperti struktur data linear seperti array atau linked list, dan struktur hierarkis seperti tree. Graf memungkinkan adanya siklus dan hubungan banyak ke banyak. Memahami konsep dan algoritma graf sangat penting dalam ilmu komputer karena memungkinkan kita untuk memecahkan berbagai masalah kompleks yang melibatkan hubungan antar data. Pemilihan representasi graf dan algoritma yang tepat bergantung pada karakteristik spesifik dari masalah yang dihadapi. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Oke, bye-bye. Sampai berjumpa lagi. Good night.